Pemerintah Ukraina meminta para pengungsi dari negeri itu untuk tidak kembali ke negaranya. Hal ini dilakukan akibat ancaman krisis yang terjadi di negara tersebut pasca serangan Rusia ke sumber-sumber energi di negara tersebut. Hal ini dikatakan Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk pada Selasa 25 Oktober lalu. Menurut Irina, menjauh dari Ukraina sementara waktu adalah pilihan terbaik untuk melindungi rakyat dari risiko dan membantu negaranya bertahan dari krisis energi. Irina pun menjelaskan situasi kemungkinan akan memburuk karenanya Irina meminta warga bertahan dulu di luar negeri seraya pemerintah memikirkan rencana lain. Menurut jajak pendapat yang diterbitkan oleh Pusat Razumkov yang berbasis di Kiev pada Agustus, lebih dari 90% pengungsi Ukraina berencana pulang dan kemudian lebih dari 88% berniat kembali tinggal di wilayah yang sama di mana mereka hidup sebelum dimulainya perang Rusia yang pecah pada 24 Februari lalu. Ukraina sendiri kini telah mengalami pemadaman listrik reguler sejak Moskow melancarkan serangannya yang besar terhadap infrastruktur kritisnya, termasuk pembangkit listrik pada 10 Oktober lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sejak itu meminta warganya untuk mengurangi tekanan pada sistem energi dan membatasi penggunaan listrik antara jam 5 sore dan 11 malam waktu setempat. Kemudian berita selanjutnya, hubungan antara Arab Saudi dan Amerika Serikat sedang dalam posisi yang renggang. Dan hal ini tak lepas dari ketidaksukaan dan ketidakpercayaan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman atau MBS kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam sebuah laporan Wall Street Journal, seorang sumber Riyadh mengatakan MBS sering kali mengejek Biden dan juga kebijakannya. Tak hanya itu, MBS juga sering mempertanyakan ketajaban mental presiden negara adidaya tersebut. Namun Biden menepis tuduhan bahwa kesehatan fisik dan mentalnya telah memburuk. Klaim ini diperburuk oleh banyaknya kecelakaan publik di mana sang presiden kerap tersandung kata-katanya dan tampak bingung di berbagai acara. Dalam sebuah wawancara dengan MSNBC, Biden mengakui bahwa sah-sah saja bagi orang Amerika untuk khawatir tentang usianya yang lanjut. Tetapi Biden bersikeras bahwa dirinya bugar dan sehat. Sementara itu, keputusan Saudi untuk memangkas produksi minyak dan menaikkan harga minyak mentah di tengah inflasi yang tinggi menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat telah memperkuat prasangka buruk. Gedung Putih bahkan berniat untuk mengevaluasi kembali hubungan dengan kerajaan Saudi. Selanjutnya mari kita lihat berita dalam negeri di mana kasus varian baru XBB ini telah ditemukan di Indonesia pada Agustus lalu. Memang hal ini sudah disebutkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di mana ia memprediksi varian baru COVID-19 akan muncul. Saat itu Menkes Budi mengatakan dirinya melihat kasus COVID-19 di Eropa dan Amerika mencapai lebih dari 100.000 dan di Jepang lebih dari 200.000 kasus. Namun demikian, Menkes Budi melihat kemungkinan varian corona jenis baru yang kelak hadir tidak akan lebih berbahaya dibandingkan Delta dan Omicron. Menkes menjelaskan agar dalam beberapa bulan mendatang kemunculan varian corona baru tidak terlalu mempengaruhi kondisi warga tanah air karena vaksinasi bakal digencarkan pada kelompok rentan. Pada akhir pekan lalu, Menkes menyatakan bahwa varian baru XBB telah masuk ke Indonesia. Dan varian ini telah memicu kenaikan kasus juga di Singapura sampai 6.000 konfirmasi positif per harinya. Kasus terpapar virus ini biasanya melonjak pasca musim liburan. Nah, artinya kita masyarakat Indonesia masih perlu kewaspadaan, terutama jelang awal tahun 2023 usai libur Natal dan libur Tahun Baru. Kemudian selanjutnya fenomena tanah hilang atau Atlantis diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah pantai utara Jawa. Kondisi ini diperkirakan terjadi di tahun 2030 dengan jangkauan daerah yang semakin meluas dan semakin jauh dari pantai. Hal ini terdeteksi dari peta risiko yang terpampang di situs resmi Lembaga Nirlaba Internasional Climate Central.
Terlihat dari peta citra satelit Climate Central, berdasarkan pemetaan level muka air laut mengacu rata-rata tertinggi level muka air tinggi atau mean higher high water, sebagian wilayah yang mulai dari Cilegon, Banten, bahkan hingga ke Surabaya, Jawa Timur akan berada di bawah level air laut. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri juga mencatat kenaikan muka air laut akibat pemanasan global diproyeksikan mencapai 35 hingga 40 cm relatif terhadap nilai tahun 2000. Dengan catatan tren ini kemungkinan tidak linear, tetapi dapat bersifat eksponensial jika faktor pencairan air diperhitungkan, di mana kenaikan muka air laut di Indonesia diprediksi dapat mencapai 175 cm pada tahun 2100 mendatang.